hari ini kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kalian semua ada di rumah, tapi kita mau bersuka cita pada siang hari ini. Adik-adik tahu nggak hari ini kita mau merayakan apa? Ada yang tahu kakak-kakak? Kita mau merayakan kematian Dan kebangkitan Yesus Kristus. Yeay, kita mau merayakan apa? Kita mau merayakan Paskah. Nah, adik-adik senang kan bisa merayakan Paskah bersama keluarga di rumah. Nah, adik-adik, ayo kita semuanya bangkit berdiri. Walaupun kalian di rumah, kita mau muji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya, kita akan pujikan Yesusku bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau panggil Engkau Tuhan, kami mau undang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Adik-adik yang ada di rumah, semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami ada semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau memuji, bersorak, menyanyi bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kami berada, adik-adik saat ini berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami agar sukacita Paskah ini boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan bersorak bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya. Coba adik-adik yang di rumah jangan mau kalah semangat ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Boleh dong kita lambaikan tangan ya. Kalau kita bilang haleluya, kalian jawabnya nanti di rumah puji Tuhan. Oke? Oke, siap ya? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka, kita mau bersorak-sorak, kita mau meninggikan nama Tuhan lewat setiap pujian kita. Halo, apa kabar? Adik-adik pasti senang ya, hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Dan Kak Christine percaya
cintanya kita sama Tuhan semakin dalam. Ayo nyanyi sama-sama. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa. Ayo tepuk tangan sama-sama ya. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar cinta-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Kau mengasihiku, Kau mencintaiku. Yesus juru selamatku selamanya, selamanya. Yesus Tuhanku. Selamanya, Yesus Tuhanku. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar cinta-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Kau mengasihi, amin. Tuhan mengasihi kita. Yesus juru selamatku, selamanya, selamanya. Yesus Tuhanku. Selamanya, Yesus Tuhanku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Sekali lagi katakan kasih Yesus. Sambil mengangkat tangan, katakan kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Adik-adik, saya mengajak semua kita yang ada di rumah, mari katakan dengan segenap hati bahwa kita cinta Yesus. Kita mau semakin cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai kita semua. Tetap angkat tangan, katakan ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh kami cinta Engkau. Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
adik-adik yang diberkati Tuhan. Saat ini di hari yang luar biasa di mana kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Walaupun mungkin saat ini kita beribadah di setiap rumah kita bersekutu pribadi lepas pribadi, tetapi bila kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah memberikan yang terbaik atas hidup kita. Saat siang hari ini, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, untuk kita belajar, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman yang menjadi penolong dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau baca kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua adik yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Ya, saat siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan. Ya, dari tempat ini Kak Hesli menyapa adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan. Wah, haleluya. Suaranya kedengaran sampai di tempat ini ya. Kak Hesli percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tengah-tengah ibadah yang indah. Ketika adik-adik di rumah, ya pastikan ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, yang adik-adik dengar itu hanya firman Tuhan. Kalau mungkin ada gangguan dari yang lain, katakan saya masih mau dengar Tuhanku berbicara. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini adalah hari yang berbahagia karena kita boleh merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya atas hidup kita adalah kasih yang tidak terbatas. Mari adik-adik siapkan Alkitabmu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Ya adik-adik, kita baca bersama-sama ayat ini. Kak Hesli tidak bisa lihat, Kak Hesli tidak bisa dengar, tapi Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengar. Oh, hari ini anak-anak sekolah minggu GPD Theophilus Blitar lagi baca firman. Ya, kita buka Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kalau kita baca ayat ini, mungkin ayat ini kita katakan, wah iki wis bolak-balik saya dengar. Saya sudah dengar, tetapi di dalam ayat ini kita melihat ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih Allah dalam hidup kita tidak dapat kita ukur. Pujian tadi katakan kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik tahu enggak awalnya gimana? Nah, mungkin lama enggak nyanyi. Awalnya setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Nah, kasih Yesus ya adalah kasih yang tidak terbatas. Siapa di tempat ini yang di rumah yang bisa mengukur tingginya langit? Tidak ada. Tak ada satupun manusia di dunia ini orang paling pintar. Sepintar apapun tidak bisa. Oh iki loh langitnya tingginya 10 meter. Atau ini loh langitnya tingginya 100 meter. Tidak ada. Nah, pujian juga katakan sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus tidak dapat diukur tingginya, tidak dapat diukur pun dalamnya. Artinya apa? Kasih Yesus adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya nanti setelah
kita dengar firman Tuhan ini, adik-adik nanti akan menghafalkan. Nanti pas ketemu di jalan, Kak Esli tanya, sudah lihat enggak renungan firman Tuhan waktu Paskah? Kak Esli juga akan coba tanya, ingat apa enggak? Nah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Ya, ada beberapa hal kita lihat, yaitu Dia, Tuhan, memberikan kasih yang terbesar. Nah, siapakah yang memberikan kasih terbesar? Yang memberikan kasih terbesar itu adalah Allah kita, Tuhan kita yang memberikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita dengan tidak terbatas. Nah, apa pemberian yang terbesar itu? Adik-adik kalau terima pemberian dari orang tua, dikasih pemberian papa, dikasih pemberian mama, kira-kira senang apa enggak? Kalau Kak Esli sih senang, ya. Kalau teman-teman semua guru-guru sekolah minggu ketika dikasih ada berkat dari orang tua, ada berkat dari papa mama, pasti senang. Nah, Tuhan Yesus adalah merupakan kasih yang terbesar. Pemberian yang terbesar itu adalah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kepada kita karena begitu besar kasih Allah. Dia memberikan kasih yang terbesar. Dan pemberian itu bukan nilai, iki loh anakku sekolah minggu Theophilus tak kasih nilainya 10, bukan. Pemberian yang terbesar bukan soal nilaimu. Pemberian yang terbesar bukan soal pintarmu. Tapi pemberian terbesar itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Yang kedua selanjutnya kita lihat pemberian terbesar itu diberikan kepada siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang. Jadi pemberian yang terbesar itu yang Kak Esli katakan tadi bukan soal berkat-berkat materi, bukan soal uang yang banyak, bukan soal HP yang terbaru, bukan soal kendaraan yang bermerek, baju yang bermerek, tapi pemberian terbesar itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Nah, pemberian terbesar itu diberikan, dikasih kepada seluruh dunia. Pemberian yang terbesar itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Nah, pemberian ini diberikan Allah karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita diberikan keselamatan, kita dikasih Tuhan bukan karena kita ganteng, ya, bukan karena kita cuantik, bukan karena apa lagi ya, kita pinter, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan pemberian yang terbesar ini karena Dia sangat mengasihi kita. Pertanyaannya, kira-kira Kak Esli, kalau saya dikasihi Tuhan boleh enggak saya nolak? Jangan. Jangan pernah menolak akan pemberian Tuhan itu. Jangan pernah kita katakan, aku enggak mau. Karena apa? Tadi katakan, kalau kita menolak begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi pemberian yang besar itu diberikan kepada seluruh dunia yang mau percaya. Adik-adik percaya enggak kepada Tuhan? Harus percaya. Kenapa? Kalau kita menolak pemberian itu, firman Allah katakan akan ada kebinasaan. Kalau kita menolak, kita akan rugi. Tapi siang ini ketika adik-adik dengar firman Tuhan di rumah, ketika adik-adik merenungkan di momen Paskah yang indah ini, kenapa? Kita bisa ada di rumah. Kita bisa duduk dengan tenang. Kita bisa didampingi oleh orang tua, ada papa mama yang mendampingi kita untuk kita diarahkan, untuk kita dibekali, untuk kita dituntun bahwa kita memiliki kasih yang terbesar. Orang yang menolak pemberian terbesar itu akan binasa. Siang ini kita mau terima pemberian Tuhan lewat karyanya di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, dipakukan di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua, anak-anak sekolah minggu GPD Theophilus Blitar. Tuhan sangat mengasihi kita. Dampak dari pemberian terbesar itu adalah kita memiliki hidup yang kekal. Hidup di dunia ini terbatas. Hidup di dunia ini tidak selamanya.
Ada yang hanya umur 5 tahun, ada yang hanya umur 1 hari, ada yang hanya umur beberapa jam, karena enggak kekal. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Adik-adik bisa baca di rumah dalam kitab Mazmur yang mengatakan umur manusia itu 70 atau 80 tahun. Jadi kita ini terbatas. Makanya kita mau belajar. Karena selama kita ada di dunia ini kita hanya sementara. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang akan kita terima, yang akan kita miliki di saat kita percaya kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana? Bukan setengah-setengah. Percaya yang sesungguhnya. Percaya yang benar-benar. Bukan hanya percaya, aku percaya Yesus. Ya, Tuhan Yesusku menolong. Aku percaya Yesus, waktu mau ujian baru datang, Tuhan tolong saya. Atau karena ada masalah seperti hari ini, Tuhan tolong saya. Tidak, kita mau belajar. Untuk kita mau terus di dalam kasih Allah yang besar. Di dalam kasih Allah yang besar. Nah, cara kita untuk menerima pemberian yang terbesar itu. Bukan kita mau datang kepada orang yang hebat. Aku mau terima kasih Yesus, itu bagaimana ya caranya? Apa bisa tak beli? Enggak bisa. Dengan uangmu tidak bisa membeli kasih yang terbesar. Dengan kepintaranmu enggak bisa nyogok. Tuhan, aku ini anak pinter. Tuhan, aku ini anak cantik. Di seluruh lingkungan saya, aku yang paling cantik, aku yang paling ganteng. Oh, kira-kira kalau gitu bisa enggak kita terima kasih Tuhan yang terbesar? Tidak. Syaratnya satu. Percaya. Amin. Katakan percaya. Karena hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan menerima, kita akan mendapatkan kasih yang besar. Kasih yang tidak dapat diukur dengan nilai apapun. Kasih Tuhan yang tak terbatas itu adalah kasih yang tidak menuntut balas. Kalau kasih manusia seringkali nuntut balas. Contohnya, Bu, Pak, aku itu mengasihi Bapak dan Ibu. Oh ya, buktikan kalau engkau mengasihi Bapak Ibu. Tak bantu ya Pak, Bu, tapi ya ini seringkali ada tapinya. Kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang tua karena kita ingin menerima sesuatu. Tetapi Yesus bukan karena kita ingin menerima sesuatu lantas dia mengasihi kita. Tapi justru dia telah mengasihi kita sehingga kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang, oh Tuhan, saya ini anak sekolah minggu Tuhan. Ya, bukan sekedar jadi murid sekolah minggu, bukan sekedar jadi anak sekolah minggu GPT Filus Blitar, tapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati, yang telah menebus setiap dosa-dosa kita, yang telah dipakukan di atas kayu salib. Dia berjalan dalam penderitaan, dia dihina untuk apa? Menunjukkan kasihnya yang besar. Dalam keadaan Yesus sebagai manusia, dia pernah berdoa begini ketika di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan menanggalkan segala keegoisannya. Tuhan menanggalkan segala kepentingan pribadinya. Yesus menanggalkan kepentingan pribadinya untuk apa? Untuk membuktikan betapa besar kasih Allah dalam setiap hidup kita. Adik-adik buka di Alkitab yang adik-adik pegang dalam 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 maksud saya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Baca sama-sama di rumah. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Ya, kita baca bersama-sama, ikuti Kak Hesli yang ada di sini, adik-adik baca di rumah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya, sudah ketemu, kita baca 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus, darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda, tak bercacat. Bukti Allah mengasihi kita. Dia tebus kita bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana ini barang yang sementara. Bukan dengan emas atau perak dia tebus dosa kita. Tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa dia menebus dosa kita? Kenapa Tuhan mau rela mati bagi kita? Karena itu tadi, dia mengasihi kita. Nah, kalau kita ini sudah dikasih oleh Tuhan, sudah menerima kasih yang besar, apakah kita tinggal diam pangku tangan, diam di rumah? Aku dikasihi Tuhan. Kita harus bagikan kasih itu kepada orang lain. Kita mau buktikan bahwa kita ini anak-anak sekolah minggu yang telah dikasih oleh Tuhan, yang telah menerima kasih yang besar. Nah, kalau adik-adik di rumah dan kalaupun ada orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita mau buktikan kepada orang lain, kita mau praktekkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi. Bagaimana kita membuktikan, mempraktekkan kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan. Kembali kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-35. Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-35. Ya, kayak Sri bacakan. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Apa yang ditanya ahli Taurat? Ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan itu yang hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ayat yang ke-39 ya kita baca bersama-sama. 2, 3 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita yang sudah menerima kasih Tuhan, bukan saja anak-anak sekolah minggu, tapi orang tua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita sudah menerima kasih yang terbesar. Percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima kasih Tuhan itu dengan pemberian yang luar biasa, kita mau buktikan bentuk kasih kita. Kita mau kasihi Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk kita mencintai Tuhan. Pujian tadi, ku cinta Yesus. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kita mau cinta Tuhan bukan supaya kita lebih lagi diberkati, enggak. Tapi kita cinta Tuhan karena kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Kita mencintai Tuhan bukan karena Tuhan, saya cinta Engkau supaya saya bebas dari persoalan, supaya saya dapat nilai bagus, supaya saya bisa mendapatkan kenaikan kelas. Bukan. Karena Engkau sudah dikasihi, makanya kasihi Tuhan. Bagaimana caramu engkau mengasihi Tuhan? Bangun hubungan yang baik. Aku kan kecil loh Kak. Saya masih anak sekolah minggu, bisa enggak? Bisa. Selama kita mau belajar untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan orang tua yang ada mendengarkan firman Tuhan ini, dorong anak-anakmu, dorong setiap anakmu untuk mengasihi Tuhan. Dan tunjukkan, berikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara mengasihi Tuhan. Karena anak-anak akan melihat contoh dari orang tua. Ketika orang tua dekat dengan Tuhan, anak akan mengikuti jejak orang tua. Ketika orang tua mengasihi Tuhan, anak pun akan mengikuti. Makanya siang hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita yang sudah menerima kasih yang terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Tidak setengah-setengah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap jiwamu. Tidak setengah-setengah. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mengasihi Tuhan hanya separuh-separuh, tidak enak. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Apakah hanya kepada Tuhan kita kasihi? Tidak. Hukum yang sama. Hukum yang sama yang diucapkan dalam Matius 22. Dan hukum yang sama. Yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita yang sudah menerima berkat pertolongan Tuhan, kita yang sudah menerima kasih Allah yang besar, kasih sesamamu. Siapa sesamamu? Mungkin ada orang di sekitarmu, ada papa mamamu, ada adik kakakmu, ada orang-orang sekitarmu. Kasih mereka. Bukan berarti mengasihi itu harus ngasih uang yang banyak, enggak. Doakan mereka supaya Tuhan selamatkan jiwa mereka. Kalau mungkin engkau sebagai murid sekolah minggu, engkau berkata, Kak, orang tua saya itu masih belum percaya. Saat siang hari ini, kalau engkau mengasihi orang tuamu, doakan mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan. Katakan kepada orang tuamu, Pah, Ma, firman Tuhan yang saya dengar pagi hari ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengasihi papa, Tuhan mengasihi mama, tapi papa dan mama harus percaya kepada Tuhan. Doakan mereka. Pagi hari ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini, ada Yesus yang mengasihi kita. Mari engkau pejamkan matamu, engkau renungkan betapa besar kasih Allah dalam hidupmu. Yang engkau harus kerjakan, yang harus engkau lakukan hari-hari ini, buktikan. Engkau yang sudah menerima kasih Allah, engkau yang sudah mendapatkan kasih yang besar itu, tunjukkan. Saat ini kesempatan untuk engkau membuktikan kasih yang telah engkau terima kepada sesamamu. Kasih yang Tuhan berikan adalah kasih yang tidak menuntut balas. Kasih tanpa pamrih. Itu yang Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Pejamkan matamu dan engkau belajar menyembah Tuhan. Engkau yang telah menerima kasih yang tak terbatas itu. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas. Katakan terima kasih Tuhan buat karya-Mu di atas kayu salib. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Dan orang tua yang melihat anaknya berdoa, tuntun anakmu. Kalau dia belum bisa berdoa, tuntun anakmu untuk berdoa. Tuntun anakmu untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Yesus. Kami bersyukur buat karya-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, lagi katakan karya terbesar. Haleluya, karya terbesar. Amin Tuhan. Engkaulah karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan.
Pengorbananmu yang telah selamatkan hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. ku kagumi. Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini, siang hari ini, Engkau melihat setiap anak-anak sekolah minggu GPDT Flus Blitar. Mereka bersyukur buat pengorbananmu yang terbesar yang telah Engkau berikan bagi mereka. Saat ini Tuhan mampukan setiap anak-anak sekolah minggu di GPDT Flus Blitar ini. Untuk mereka membuktikan, mereka mau mempraktekkan kepada orang lain. Ketika mereka telah percaya, mereka telah menerima kasih yang terbesar. Mereka mau belajar mengasihi Engkau. Mereka mau belajar untuk mengasihi sesama mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah kami hanya dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya dapat kutemukan di dalam-Mu. Bukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar. Amin Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, yang selamatkan. Engkaulah harta, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Yesus, haleluya. Engkau yang telah menyatakan kasih-Mu, layaklah Engkau untuk kami kasihi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mencintai, aku cinta Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Engkau yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anaknya, mari angkat tangan dan nyanyikan pujian ini. Ku cinta Yesus. Amin Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak sekolah minggu, bahkan setiap orang tua yang mendampingi mereka. Inilah penyataan kami Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi setiap hidup kami. Engkau rela mati mengorbankan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Ku cinta Yesus,
kasih ya Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tetap angkat tanganmu. Dari tempat ini Kak Hesli bahkan guru-guru sekolah minggu berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di GPDIT Fulus Blitar. Di Paskah tahun ini adalah Paskah yang luar biasa indahnya Tuhan. Karena kami dapat beribadah bersama dengan orang tua kami. Kami dapat belajar dan mengerti akan firman-Mu. Kami memiliki kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih-Mu Tuhan. Saat itu kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan tetap jaga pelihara setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Bahkan setiap keluarga mereka, orang tua mereka yang melihat, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan terus pimpin. Engkau terus menuntun setiap anak sekolah minggu. Menghargai kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Engkau menyelamatkan setiap hidup kami. Supaya kami tidak mengalami kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan lindungi anak-anak sekolah minggu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan tetap beri kepada anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Untuk lebih hari lebih mengasihi Engkau. Mempraktekkan kasih yang telah Engkau berikan kepada orang lain. Kepada keluarga, kepada orang tua, bahkan kepada sesama mereka Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kehidupan kita. Mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat dari Tuhan. Dan bersyukur alaskan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hai Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Selamat merayakan Hari Paskah. Wah, pastinya berjumpa sama adik-adik dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pesannya Kak Christine sama Kak Lucky hari ini di momen Paskah, adik-adik tetap jaga kebersihan ya. Oke, ingat, tetap di rumah. Terus jangan lupa rajin cuci tangan. Habis pegang apapun rajin cuci tangan ya, biar tangannya selalu bersih. Terus jangan lupa berdoa. Ingat, tetap berdoa. Oke, sekali lagi selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Efrata, jumpa lagi dengan Kak Gita. Kali ini Kak Gita mau mengucapkan selamat Paskah buat kalian semua yang ada di rumah. Pesan dari Kak Gita, tetap selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa di rumah tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan. Selamat Paskah! Halo adik-adik kelas penil, jumpa lagi bersama kakak yang tertampan, Kak Andre. Ya, hari ini Kak Andre mau mengucapkan selamat Paskah. Ya, pesan dari Kak Andre, biar adik-adik dimanapun berada di rumah tetap jaga kebersihan dan terus rajin berdoa.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Ebenezer, selamat Paskah. Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kita. Tetap setia dan makin sayang sama Tuhan Yesus. Pesannya Karito dan Kak Romsi, jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan tetap rajin berdoa. Sampai jumpa di Tuhan minggu berikutnya. Hai adik-adik kelas Gloria. Lama banget ya kita nggak ketemu, kangen banget. Ini kakak Ike mau ngucapin selamat Paskah tahun 2020. Meskipun keadaannya kayak gini, kita tetap bersama-sama bersuka cita. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga iman. Jaga imannya gimana sih? Baca firman Tuhan, tetap berdoa. Semangat semuanya, selamat Paskah. Halo adik-adik, selamat Paskah untuk kelas Immanuel. Salam dari Kak Ones, Pak Kirmanto. Semoga kalian di rumah baik-baik, selalu rajin belajar Alkitab, terus mau berdoa. Jangan lupa selalu di hari kita libur terus doa terus, jangan sampai pernah lupa doa. Oke? Selamat Paskah. Hei anak-anakku kelas Sion, Bunda ucapkan selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku kelas Sion yang saya cintai, walaupun anak-anak libur, jangan lupa anak-anak tetap belajar. Dan kita tetap setia memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, juga berdoa. Biarlah dengan Paskah ini anak-anak semakin hari semakin tetap setia dan mencintai Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati buat anak-anakku kelas Sion semuanya. Puji Tuhan. Hai, apa kabar? Kak Hesli dan Kak Nima mengucapkan selamat Paskah kepada adik-adik kelas Bintang Kristus. Kak Hesli dan Kak Nima berdoa supaya adik-adik di rumah tetap dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting amat tidak usah keluar ya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah di momen Paskah di tahun 2020 kita semakin setia, semakin rajin berdoa, membaca firman, dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Haleluya. Halo teman-teman kelas Hebron. Wah kangen ya, sudah lama nggak ketemu. Hari ini Kak Yanti mau ngucapin selamat Hari Raya Paskah, selamat Hari Raya memperingati kematian Tuhan Yesus. Teman-teman, sekalipun kita tidak bersama-sama merayakan Hari Raya di gereja ini, Kak Yanti berharap teman-teman semuanya tetap semangat, tetap setia dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo anak-anak kelas Mawar Saron. Rasa-rasanya kita sudah lama banget ya nggak ketemu, kurang lebih 4 minggu. 4 minggu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa secara online. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak di momen Paskah ini saya Bu Tuti, ini juga mohon maaf anak-anak. Mbak Pur kebetulan hari ini masih di Malang. Sehingga pada saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ini saya juga mewakili Mbak Pur menyampaikan, juga mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Pesan saya, anak-anak tetap semangat, yang jelas harus rajin berdoa di rumah, baca Alkitab, terus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pesan saya sehubungan dengan COVID-19 seperti anak-anak tahu semuanya. Yang pertama, HBS. Apa itu HBS? Hidup, bersih, dan sehat. Oke. Yang kedua, stay at home. Tetap tinggal di rumah. Tetapi kalau ada kepentingan yang sangat mendesak, bolehlah. Tapi harus pakai masker. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke anak-anak, sekali lagi tetap semangat. Tuhan Yesus tetap menolong, menjaga, dan melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo teman-teman kelas Suara Kristus. Nah,
kali ini kita ketemu lewat video ini. Kalau kemarin-kemarin kan teman-teman cuma dengar suara Bu Susilo, dengar suara Kak Kevin. Kalau hari ini kita ketemu lewat video ini, kami mau mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Teman-teman Suara Kristus, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah manusia. Paskah mengubah segala-galanya. Banyak perubahan terjadi karena Paskah. Paskah membawa hidup kita dalam pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kelas Onesimus, kami semuanya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman tetap di rumah, jangan keluyuran ya. Kurangi nongkrong-nongkrong, oke? Jaga kesehatan, jaga iman. Dengan tetap membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibentangkan setiap hari, teman-teman harus dengarkan, renungkan, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, anak-anakku kelas MKA yang kekasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa bertemu, walaupun tidak kita ketemu dengan tatap muka, tapi kita bisa bertemu bersama-sama. Nah, saya sebetulnya kangen sekali seperti kalian kalau pada saat kita sama-sama membahas firman Tuhan untuk sharing, dan ini khususnya untuk Binsya dan juga teman-teman yang sering sharing, saya juga senang. Nah, kesempatan ini yang baik kita sama-sama merayakan Paskah, tapi sebetulnya saya pesan kepada anak-anak semuanya supaya kalian tetap tinggal di rumah, ya, stay home, terus belajar di rumah, mungkin juga berkarya di rumah, terutama membahas firman Tuhan. Puji Tuhan, saya dengan temanmu yaitu Markus, ya, di sini ada kasih, ada pengharapan dan kegelapan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu GPDI Theophilus Blitar. Kami guru-guru sekolah minggu pada saat ini merasa sangat kangen sekali. Anak-anak juga begitu kan? Ya, saya berharap seperti itu. Anak-anak puji Tuhan, kira-kira 4 minggu ya kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu secara langsung. Puji Tuhan, anak-anak, saat ini kita bisa berjumpa lewat online. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, pada momen Paskah ini, tahun ini 2020, dikarenakan kita tahu semua ada pandemi COVID-19. Dan anak-anak tahu kita sebagai orang percaya, sebagai warga negara yang baik, kita harus tunduk dan taat pada aturan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Sehingga anak-anak, saat ini kita tidak bisa bersama-sama merayakan Paskah secara langsung. Tetapi biarlah itu semua tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Paskah ini kami guru sekolah minggu rindu untuk mengajak anak-anak semuanya untuk mengingat kembali bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yesus rela mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anakku, siapa kita ini? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kita harus binasa.
kita harus mati karena dosa yang sudah kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah pada kita semuanya, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita layak menjadi sebutan anak-anak Allah dan layak menerima keselamatan hidup kekal dalam kerajaan Allah. Anak-anak, saat ini saya rindu kita akan nyatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Saya minta anak-anak berkata seperti ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Puji Tuhan, anak-anak di kesempatan yang baik ini saya juga tidak lupa memberikan pesan kepada anak semuanya di rumah sehubungan dengan COVID-19 tadi. Yang pertama, kita sebagai orang yang beriman harus berdoa, mendekatkan diri lebih dekat lagi. Kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal akan kasih cinta Tuhan. Kalau sampai saat hari ini kita ada, sungguh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, HBS, hidup bersih dan sehat. Ya, bersih artinya ya bersih dari kita sendiri. Sering cuci tangan, apapun yang kita lakukan sebelum dan sesudah kegiatan yang kita lakukan, mari kita sesering mungkin untuk cuci tangan dengan sabun. Kemudian hidup sehat. Untuk hidup sehat, mungkin makanan-makanan yang bergizi. Bergizi itu tidak harus ada lauk, susu dan sebagainya. Yang penting itu sehat untuk tubuh kita, sehingga imun kita, stamina kita meningkat. Kemudian yang ketiga adalah stay at home. Anak-anak harus tinggal di rumah. Anak-anak ini masa liburan diperpanjang sampai tanggal 21 April. Jadi anak-anak masa liburan masih panjang. Ya, anak-anak di rumah, setiap sekolah pasti memberikan tugas masing-masing kepada anak-anak. Itu sebagai kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. Kemudian anak-anak tetap membantu orang tua. Waktu yang diberikan itu yang sangat panjang, 24 jam ada di rumah. Kecuali kalau ada hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting, anak-anak baru keluar dari rumah. Tetapi harus pakai masker. Ya, masker ini ya anak-anak, tolong kalau sekarang masker yang hijau itu sebenarnya khusus untuk medis, dan sekarang tuh jarang sekali. Mungkin stoknya sudah habis. Tetapi anak-anak bisa pakai masker dari kain. Itu ya anak-anak, pesan dari kami guru-guru sekolah minggu. Kemudian yang terakhir kami dari guru-guru sekolah minggu dalam rangka Paskah ini mengucapkan selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.